Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 4 yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Pada hari ini kita belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk subscribe and like this video. Ini adalah guru kelas 4 SDN Citerep 3. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, mata pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia tentang teks fiksi, nelayan, dan ikan mas, dan juga penokohannya. Kemudian PPKN, sikap menghadapi perbedaan keragaman masyarakat. IPS, tentang jenis pekerjaan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, tidak cukup 3M, wajib 5M untuk mencegah COVID-19 dengan 5M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, menghindari kerumunan. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Silahkan membaca teks tentang nelayan dan ikan mas. Setelah kita membaca teks tersebut tentang nelayan dan ikan mas, ada tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, apa sih tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Sementara tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Berdasarkan peranannya atau wataknya, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Sebaliknya, tokoh antagonis, tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Selanjutnya, PPKN. Peran dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Manusia memiliki karakter baik dan tidak baik.
Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Nah, apa sih karakteristik individu? Kita akan mempelajari keragaman karakteristik individu. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga dapat diartikan ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya fisik, jenis, kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ataupun bukan sumber timbulnya konflik. Namun sebaliknya, keragaman karakteristik individu merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia antara lain: yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi sesama individu, dan yang terakhir, hidup rukun dalam masyarakat. IPS. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu masyarakat. Banyak ragam pekerjaan sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Hari ini kita akan mempelajari jenis pekerjaan. Apa sih pekerjaan? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wol, penjual kue dan pengrajin. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui tokoh-tokoh dan juga watak dalam setiap tokoh cerita.
Dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tiap masyarakat memiliki karakteristik individu yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling menghargai, menghormati perbedaan orang lain. Setelah mempelajari keragaman karakteristik individu, kita dapat memahami jenis pekerjaan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Tiba kita di penghujung pembelajaran. Kita berdoa setelah belajar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.